Apa kabar anak-anak soleh-soleha? Hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia, melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang informasi dalam suatu teks. Baiklah anak ustazah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Membaca doanya secara masing-masing di rumah saja. Baiklah, anak-anak ustazah, sebelum memulai pelajaran, ustazah mau tanya dulu. Apa kabar anak-anak soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Kelas 4, yes. Baiklah anak-anak ustazah, kita sekarang belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi. Dalam subtema 2, manfaat energi. Baiklah anak ustazah, bahasa Indonesia itu KD 3.4 tentang teks petunjuk. Teks petunjuk adalah berisi arahan atau untuk melakukan sesuatu. Berarti suatu arahan jika kita melakukan sesuatu. Teks petunjuk ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Berarti dalam membuat sesuatu kita harus menggunakan teks petunjuk. Biasanya kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk itu ialah kalimat perintah. Contoh, jika membuat kipas dari sebuah kertas. Pertama, petunjuknya kita harus apa? 1. Siapkan kertas 1 lembar. Ini teks petunjuknya ya anak-anak. Apa yang pertama? Siapkan kertas 1 lembar. Yang kedua, lipatlah kertas secara kecil-kecil itu bolak-balik. Sesudah di belakang, lalu di depan, sampai lipatannya sampai kertas ini habis. Ini ustazah kasih contoh cara membuatnya. Ayo kita sama-sama melipat kertas dari selembar kertas. Sudah selesai? Kita lipat-lipat. Apa petunjuk yang ketiga? Tumpulah kertas-kertas yang sudah dilipat tadi dalam 2 lipatan. Ini belum 2 lipatan kan? Kita lipat dalam 2 lipatan. Seperti ini anak-anak ustazah. Ini 2 lipatan. 1, 2. Jadi 2 lipatan. Terus petunjuk yang keempat apa? Rentanglah lipatan kertas yang dilipat kecil tadi. Seperti ini anak-anak ustazah. Seperti ini jadinya ya. Direntangkan. Terus yang kelima, lemkan 2 lipatan tadi, 2 lipatan ini tadi dengan lem. Nah, dilem. Nanti kalian lem. Akhirnya jadinya seperti ini. Anak-anak ustazah. Ini kan polos. Kalau sesudah dilem, boleh kalian warnai. Boleh digambar dengan kupu-kupu, boleh digambar dengan gunung, boleh digambar dengan boneka. Terus yang keenam, diamkan selama beberapa menit sampai lemnya kering. 7. Kipas kertasmu siap digunakan. Nah, sesudah dilem beberapa menit, kemudian jadilah kipasnya. Ini ialah kipas kertas. Boleh juga dengan kipas bambu atau kipas kain, itu juga sama ya. Dia harus menggunakan teks petunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dimaksud dengan di sini ialah itu adalah teks petunjuknya. Dia memerintahkan. 1 tadi apa, 2 tadi apa, 3 tadi apa, sampai yang ke-7. Kipasmu siap digunakan. Anak-anak ustazah, hari ini
tuliskan petunjuk menggunakan kipas angin. Bagaimana cara menggunakan kipas angin? Apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu? Tugasnya dikerjakan di buku tugasnya yang sudah Ustazah berikan. Anak-anak Ustazah tetap semangat, tetap berdoa sama-sama supaya virus ini cepat berlalu, supaya kita bertemu di ruangan yang kita cintai ini dan di sekolah yang kita cintai ini. Anak-anak Ustazah jangan lupa tugasnya bahasa Indonesia, tuliskan petunjuk menggunakan kipas angin. Kalian berikan satu apa yang harus disiapkan petunjuknya untuk menggunakan kipas angin. Anak-anak Ustazah, jika ada pertanyaan yang belum mengerti dari penjelasan Ustazah, silakan jawab Ustazah pertanyaannya. Untuk bahasa Indonesia kita selesaikan hari ini. Baiklah anak-anak Ustazah, kita ketemu lagi di pembelajaran IPA. Kemarin kita sudah belajar tentang perahu nelayan yang memanfaatkan angin. Sekarang kita kembali lagi dengan IPA KD 3.5. Anak soleh, anak pintar. Anak-anak Ustazah, kita masuk lagi ke pembelajaran kita, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita memanfaatkan barang-barang elektronik. Barang-barang elektronik ini memanfaatkan perubahan energi. Pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika. Setrika apabila dicolokkan ke listrik, dia akan menghasilkan energi panas. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Dari energi listrik dia bisa menghasilkan energi gerak. Sumber energinya dari mana? Dari listrik. Menghasilkan apa energinya? Menghasilkan energi gerak. Contohnya kipas angin. Nah, di sini perhatikan ada kipas angin. Apabila kita colokkan ini ke listrik, kipas angin ini akan berputar. Dia akan menjadi energi gerak. Jadi sumber energi itu berasal dari mana? Energi itu bergerak, itu namanya sumber energi. Apa yang dihasilkan itu adalah energi yang dihasilkan apa? Contohnya kipas angin tadi bergerak, berputar, akhirnya terdapatnya angin kalau kita kepanasan ya. Jadi sumber energinya tadi listrik menghasilkan energi gerak. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Sumbernya energi listrik menghasilkan energi cahaya. Contohnya apa? Lampu. Ya, bagus, lampu. Kita mempunyai lampu kan di rumah? Dari mana datangnya? Dari energi listrik. Jika listriknya mati atau PLN-nya mati, maka lampunya juga ikut mati. Jadi sumber energinya dari mana? Dari energi listrik. Yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi. Dia sumbernya dari listrik. Dia menghasilkan energi bunyi. Contohnya apa? Radio boleh. Televisi juga? Ya, kenapa? Televisi juga sumber energinya dari listrik. Menghasilkan apa? Menghasilkan bunyi. Kenapa di televisi itu ada gambarnya? Dia akan menghasilkan energi bunyi. Yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik. Dia bergerak, sumbernya bergerak, tapi menghasilkan energi apa? Energi listrik. Contohnya air terjun akan menggerakkan generator pembangkit listrik. Apa sudah bilang kemarin tentang PLTA? Apa? Pembangkit listrik tenaga air. Dari mana sumbernya? Dari
listriknya. Keenam, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai. Baterai itu adalah energi kimia, sumbernya dari baterai. Contohnya remote control. Remote control itu dia dari mana? Kok dia bisa bergerak? Dari baterai, energi kimia. Dia bisa menghasilkan energi listrik, dia bisa bergerak ya. Dia bisa bergerak. 7. Energi kimia menjadi energi gerak. Kimia, makanan yang kita makan setiap hari. Apabila kita tidak makan dalam sehari, kita menjadi lemas. Kenapa? Energi yang kita keluarkan itu tidak seimbang dengan makanan yang kita makan. Apabila makan kita banyak, energi kita semakin kuat. Tidak boleh terlalu banyak ya, nanti terlalu kenyang. Jadi energinya juga kurang semangat. Kenapa? Karena terlalu kenyang tadi. Jadi energi yang kita makan sehari-hari itu ialah energi gerak. Sumbernya dari mana? Dari makanan. Jadi kita butuh makan untuk bergerak. Jadi untuk butuh makan, jangan makan aja, tetap minum. Jadi makanan yang kita konsumsi itu menjadi energi gerak. Untuk tugasnya IPA 1, tuliskan 3 contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Jadi sumbernya listrik menghasilkan energi gerak. Apa contohnya? Cari sendiri ya. Ada 3 contoh yang saya suruh. Itu banyak ya. Dalam memanfaatkan elektronik di rumah itu banyak. Yang kedua, tuliskan 2 contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Berarti sumbernya apa? Listrik menjadi panas. Di rumah banyak contohnya. Dan cari sendiri ya. Anak-anak ustazah tetap semangat. Anak soleh, anak soleh, anak pintar. Anak-anak ustazah, untuk IPA hari ini KD 3.5 tugasnya ada 2 buah, ada 5 contoh. Silakan kalian baca sendiri di penjelasan ustazah. Anak-anak ustazah, alhamdulillah masih bertemu lagi dengan ustazah pelajaran IPS. Tema 2, selalu menghemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Marilah kita sama-sama meregangkan tangan kita dengan tepuk. Anak soleh, anak soleh, aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Nah, ustazah, kita masih dalam tema 2 pembelajaran IPS KD 3.1 tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Berarti hewan dan tumbuhan ini bermanfaat bagi manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai pertama bahan makanan, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Nah, ustazah, anak soleh, anak pintar. Anak ustazah, contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Yang pertama, ayam. Apa gunanya bagi kita ayam? Pertama, telurnya berguna untuk bahan makanan. Dagingnya juga bermanfaat bagi kita sebagai bahan makanan. Yang kedua, contohnya sapi
atau kambing juga bermanfaat bagi kita, yaitu dagingnya. Dalam kisah Nabi Ibrahim, ayo ada yang ingat? Di sana Nabi Ibrahim mendapatkan utusan dari Allah melalui mimpi. Dia harus menyembelih anaknya. Dia harus menyembelih, bayangkan orang tua yang menyembelih anaknya. Dia harus tega ya, dia harus menyembelih anak-anaknya. Yaitu Nabi apa? Nabi Ismail. Bagus. Ayo bisa ada yang ingat ya kisah nabinya. Di sana pada waktu penyembelihannya ditukarlah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ismail tadi ditukar dengan seekor apa nama Ustazah? Seekor domba. Dia menukarkan dengan seekor domba. Akhirnya apa? Terjadilah hari raya kurban. Dia harus mengorbankan. Boleh domba, boleh kambing, boleh sapi. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Dagingnya bisa dimanfaatkan oleh umat manusia, oleh umat-umat Nabi Ibrahim tadi. Daging yang dia sembelih tadi, Ismail tadi, bertukar dengan domba, dagingnya itu bisa dimanfaatkan, dimakan sebagai bahan makanan. Yang ketiga, kucing. Siapa yang memelihara kucing di rumah? Kucing peliharaan Nabi Muhammad. Di sana kucing sebagai peliharaan kita di rumah. Jadi yang punya kucing di rumah, peliharalah dan jagalah dengan baik. Berarti kucing tidak boleh dimakan ya. Dia sebagai peliharaan, tidak boleh dimakan, tidak boleh disembelih, sebagai peliharaan. Yang kedua, contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Tumbuhan. Yang pertama wortel. Wortel itu apa? Sebuah tumbuhan? Iya. Kentang. Sebuah tumbuhan? Iya. Sebagai apa dia? Bahan makanan, sayuran. Timun. Apalagi cabai sebagai bahan masak oleh cabai ya. Nah, wortel itu sebagai sayuran, bahan makanan bagi manusia. Itu manfaatnya. Yang kedua bunga. Ini Ustazah bawa bunga. Contohnya ini sebagai apa? Sebagai tanaman hias kita di rumah. Boleh dimakan tanaman hias ini? Tidak boleh. Yang dimakan apa? Tumbuhan kangkung, singkong, pucuknya bukan singkongnya ya. Singkongnya sebagai bahan makanan. Kangkung, pucuk ubi atau singkong, kalau bahasa kitanya apa? Pucuk ubi. Apalagi bayam itu juga sebagai bahan makanan berupa sayuran. Yang ketiga, batang pohon. Nah, apa manfaatnya bagi kita? Sebagai bahan kerajinan. Dia memanfaatkan apa? Tumbuhan. Dia sebagai bahan kerajinan. Boleh dibuat perahu, boleh dibuat untuk pembuatan kertas. Dia menggunakan pohon juga. Berarti batang pohon bermanfaat bagi manusia? Ya, bermanfaat. Kalau saya bilang, jagalah dalam menggunakan kertas. Karena apa? Jika batang pohon selalu ditebang, kita pemborosan dalam menggunakan kertas, akan terjadinya penebangan pohon secara ilegal. Ternyata pohon yang tadi belum tinggi atau belum tumbuh terlalu lama, ada waktunya ya kalau kita mau memanen sebuah batang pohon dalam pembuatan kertas ya. Jadi karena kita selalu boros dalam menggunakan kertas, berarti kita boros juga menebang pohon. Kenapa? Kertas terbuat dari batang pohon. Jadi berhematlah dalam menggunakan kertas. Anak-anak Ustazah, hari ini kita selesaikan pembelajaran tema 2, selalu menghemat
Subtema 2, manfaat energi. Pertama, kita belajar tentang apa tadi? Bahasa Indonesia, tentang teks petunjuk. Berarti kita menggunakan teks petunjuk dalam menggunakan sesuatu. Yang kedua, ada apa tadi? IPA. Apa? Perubahan energi. Yang ketiga, itu adalah IPS, pemanfaatan energi. Anak-anak ustazah, hari ini ustazah akhiri, dan jangan lupa tugasnya dibuat atau ditulis di buku tugas yang ustazah berikan dengan ayah bundanya. Jadi buku tugasnya tidak boleh disobek. Anak-anak ustazah akhiri. Apabila ustazah ada salah-salah kata, ustazah minta maaf, kepada ustazah minta ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak ustazah. Semangat. Kita selalu berdoa supaya virus ini cepat berlalu. Ustazah akhiri. Assalamualaikum.